Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Sukma Susilawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Lahat. Terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Astiriana, SPD MPD, dan kepada pengajar praktik saya, Ibu Reni Febrika Sari, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak tentang rancangan perubahan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bagja. Yuk kita simak bersama-sama. Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling dinamis dalam masyarakat kita. Perubahan dalam kurikulum, teknologi, dan pendekatan pembelajaran terus muncul. Oleh karena itu, guru adalah bagian integral dari proses perubahan dalam pendidikan. Namun, seringkali manajemen perubahan dalam konteks pendidikan dapat menjadi tantangan. Untuk menghadapi perubahan dalam pendidikan, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dapat membantu guru menghadapi perubahan dengan positif dan produktif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa mendatang. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat menjadi pemimpin perubahan yang efektif dan berkontribusi pada perkembangan pendidikan yang lebih baik bagi siswa-siswa mereka. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim Bagja tersebut adalah 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Tahapan-tahapan Bagja ini adalah upaya mewujudkan suatu perubahan positif untuk kemajuan sekolah yang selaras dengan visi sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, sehingga kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Visi saya adalah mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, unggul berprestasi, serta berwawasan global. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Saya menentukan prakarsa tersebut sesuai komponen visi kreatif, karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kreativitas murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai dengan tahapan Bagja. Tahap pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dalam prakarsa perubahan yang saya buat ada 2, yaitu 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua belajar murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid? Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan
lakukan berdasarkan dua pertanyaan utama tadi adalah: 1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan siswa. 2. Membaca literatur mengenai pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar murid. 3. Melakukan asesmen diagnosis awal terhadap murid. 4. Memetakan kebutuhan murid, baik itu dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Tahap kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi? Aktivitas apa saja yang menurut murid bisa mengakomodir gaya belajar mereka? Situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid? Penyelidikan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari contoh nyata dan berkolaborasi dengan guru yang sudah berpengalaman menciptakan pembelajaran berdiferensi di sekolah, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kemudian mencari literatur yang mendukung secara mandiri maupun berkolaborasi baik dengan kepala sekolah dan rekan guru. Tahap ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat dalam tahap ini adalah: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid telah tercipta? Apa keterampilan baru yang akan saya peroleh jika pembelajaran berdiferensiasi sudah saya terapkan? Dan bagaimana respon murid jika guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membuat deskripsi sikap saya dalam merespon gaya belajar murid melalui survei. Contoh hasilnya yaitu lebih toleran dan menuntun anak dalam proses pembelajaran, bukan untuk menghakiminya. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contohnya yaitu saya berlatih dalam membuat modul ajar yang dapat digunakan untuk berbagai gaya belajar, menggunakan metode dan model pembelajaran untuk berbagai gaya belajar murid. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara. Contoh hasilnya yaitu murid lebih antusias dan leluasa belajar sesuai dengan gayanya sehingga murid merasa senang dan bahagia. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada jabarkan rencana adalah membuat instrumen tes diagnosis awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan,
melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan, berkolaborasi dengan guru BK dalam membuat pertanyaan terkait dengan gaya belajar murid yang ada pada tes diagnosis. Tahap terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya buat dalam tahap ini adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid? Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid akan dilaksanakan? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada atur eksekusi ini adalah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan murid untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan membuat refleksi diri pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Nah, demikian tadi prakasa perubahan yang sudah saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua untuk melakukan perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.